prolog tadi sudah saya sampaikan bahwa di pagi hari ini yang kita akan bahas tentang ikatan perias pengantin Cirebon, pemirsa ya. Di sebelah saya ini pemirsa ada Pak Yeye Ipung, Humas 4 IPPC. Selamat pagi Pak Yeye, apa kabarnya nih? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Oke, terima kasih nih Pak Yeye sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Di sebelah Pak Yeye, ini pemirsa ada perias pengantin senior nih ya. Anda di rumah, terutama di kota Cirebon, tentu sudah tidak asing lagi dengan sosok yang satu ini. Ada Ketua IPPC, Ikatan Perias Pengantin Cirebon, ada Pak Arif Rahmanto. Selamat pagi Pak Arif. Apa kabarnya Pak Arif? Selamat pagi, baik. Oke, terima kasih juga nih Pak Arif sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Cirebon. Saya langsung ke Pak Arif nih. Pak Arif, tentang ikatan perias pengantin Cirebon. Ini dari sejarahnya dulu ya. Ini sejarahnya adanya IPPC. Itu bagaimana sih gitu Pak Arif? Ya. Silakan Pak Arif. Berawal sih dari obrolan-obrolan biasa ya, kita ketemu gitu kan. Sehingga akhirnya tercetus ide dari teman-teman seprofesi gitu ya. Bagaimana kalau punya kita membuat organisasi, karena memang di hashtag dan di profil Instagram kita juga belum punya, maksudnya slogan MUA Cirebon gitu kan. Apa itu? MUA, MUA Cirebon. Iya, Cuman kan MUA, singkatannya susah ya, karena MUA itu hanya untuk kalangan sekarang gitu loh. Kemudian kalangan-kalangan yang terdahulunya mungkin belum begitu mengenal arti MUA gitu. Sehingga akhirnya kita bagaimana kalau perias pengantin aja, jadi lebih Indonesia, kemudian kan lebih membumi ya membumi, kan. terus gampang lidahnya ini IPPC gitu ya. IPPC. Ya, itu terbentuknya sangat singkat, kemudian akhirnya disambut antusias yang luar biasa dari teman-teman seprofesi, terutama dari pelosok-pelosok gitu loh. Karena memang tujuan awalnya kita itu maksudnya kita berkumpul, bukan hanya berkumpul saja, tapi maksudnya kita menjadi kayak wadah dan menaungi profesi ini agar bisa lebih baik lagi ke depannya dan bersifat sosial tentunya. Gitu ya. Kemudian latar belakang adanya IPPC ini kan berawal dari apa sih gitu Pak Arif? Ya hobi berarti ya, hobi yang atau obrolan atau bagaimana? Dari hobi dulu, kemudian obrolan, terus jadi duit. Ini maksudnya obrolan berapa orang, kemudian udahlah daripada kita ngobrol-ngobrol begini terus tanpa arah, bikin aja yuk kita misalnya organisasi atau apa. Itu bagaimana gitu awalnya Pak Arif? Ya, itu tadi ketika kita kumpul sama profesi itu gitu, akhirnya tercetus ini langsung gitu. Jadi dibentuk hari itu juga, kemudian langsung disebar dan langsung antusias gitu loh, seperti itu. Gitu ya, hari itu juga ya. Oke, tahan dulu ya Pak Arif, saya ke Pak Yaya nih. Pak Yaya, ini adanya ikatan perias pengantin Cirebon ini sudah berapa lama gitu? Ini sebenarnya baru banget. Baru banget ya, dari cerita itu apa? Tadi itu awal ngobrol-ngobrol itu. Kita nongkrong-nongkrong, daripada kita istilahnya tuh ngobrolnya yang macam-macam, yang nggak karuan, ya udah kita bikin ikatan perencanaan sama teman-teman yang lain gitu. Akhirnya terjadilah langsung. Detik itu juga kita langsung bikin. Gitu, gitu ya. Itu berapa orang waktu itu yang kumpul, Pak Yaya? Ada sekitar 5 orangan. 5 orang, ada ya 6 orang lebih. Ya, 8 orang gitu. Cuman itu kita rembukan, kita langsung bikin grup. Dan detik itu juga kita masuk ke grup dan langsung antusiasnya langsung tring, langsung banyak banget. Nggak nyangka aja gitu. Iya. Apa, waktu nggak 1 jam ya, nggak 1 jam. Gitu. Oke, Pak Yaya, ini dibentuk apakah khusus adanya IPPC nih Pak Arif ya Pak ya? Apa ini khusus hanya mewadahi perias pengantin di kota Cirebon atau memang apa sih gitu? Pak Yaya? Ya, untuk mewadahi itu pengantin Cirebon ya khususnya ya pastilah ya itu untuk perias pengantin, rata-rata semua kita perias gitu. Jadi tidak lepas dari itu gitu. Iya, misalnya dari Indramayu ingin bergabung dari Majalengka. Oh, nggak apa-apa. Bisa, nggak apa-apa. Itu kita Ciayu Majak Kuning ngambilnya kan istilahnya. Oh, di Ciayu. Ya dari Majalengka, dari Kuningan, dari Indramayu. Semuanya boleh masuk. Gitu. Bergabung di IPPC gitu ya. Oke. Dan saat ini Pak Arif, saya kembali ke Pak Arif ya. Pak Arif, ini sudah
berapa ini sih gitu Pak Arif? Maksudnya yang sudah punya kartu anggota atau pokoknya masuk ke IPPC itu sudah berapa gitu Pak Arif? Untuk per saat ini ya ada 80. Baru 80 Bapak. Baru 80. Baru 80 karena kita baru banget itu dan kita stop dulu registrasi yang pertama. Nanti registrasi yang kedua akan dibuka kembali karena antusias yang membludak. Karena masih banyak yang menantikan ini. Gitu ya. Iya, kemarin banyak yang minta juga gitu. Kemudian apa yang dilakukan Pak Arif gitu ya, waktu itu kan ngobrol, kemudian waktu itu juga langsung didirikan gitu ya. Iya, didirikan. Iya. Jadi itu tidak ada misalnya nanti minggu depan aja dah kita deklarasi atau apa gitu Pak ya? Enggak. Ya, emang begitu. Ya, memang begitu. Jadi harus ada kesempatan, ada teman kita yang membuat Cirebon Wedding Festival, kemudian kita diberi kesempatan dan diberi ruang gitu untuk mendeklarasikan. Jadi memang waktunya juga mepet sehingga akhirnya dengan mepet itu akhirnya kecepit. Gitu. Jadi harus gitu kan, harus segera dibentuk dan harus segera dikukuhkan seperti yang ada di foto ditampilkan tadi. Iya, itu kita lagi proses pengukuhan pengukuhan. Dihadiri oleh beberapa teman-teman sesama profesi di organisasi lain ya, seperti ada Harpi, kemudian ada HIPMI, kemudian ada ketenagakerjaan, pokoknya banyak lah di situ. Ada di situ di. Baik. Oke, tahan dulu ya, Pak Arif dan juga Pak Yaya dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali sesaat lagi. Anda masih di Selamat Pagi Cirebon dan perlu saya sampaikan pemirsa, kami bertiga ini tidak memakai masker, namun kami bertiga juga ini sudah divaksin gitu kan. Ya, dan pemirsa di segmen ini saya sudah membuka Anda, silahkan Anda bisa di line telepon 0231 482138 atau Anda pemirsa bisa untuk memberikan pertanyaan Anda ini melalui WhatsApp ataupun SMS ke nomor yang ada di layar kaca RCTV pemirsa. Ikatan Prias Pengantin Cirebon ya. Pak Yaya, ini ada informasi yang ke saya nih, Pak Arif juga ya, masuk ke saya bahwa dulu itu namanya MUA. Apa betul ya? Yang tadi disebutkan itu. Itu MUA itu apa sih? MUA itu make up artist. Kalau dulu kan bilangnya Perias. Perias. Nah, kalau sekarang itu dipanggilnya MUA. Oh, MUA. Iya, lebih keren lah. Ya, gitu. jadi ini semua ini kan biasanya gini Pak Arif, di desa-desa tuh ya, itu rias pengantinnya dari mana sekarang? Iya, MUA. kalau sekarang MUA-nya dari mana? Oh, MUA-nya dari mana gitu, sekarang itu? pertanyaannya sekarang. MUA atau MUA gitu. Oh, gitu. Make up artis. Make up artis, singkatan dari make up artis. Oh, MUA sekarang tuh namanya ya. Oke, ini berarti ada nomenklatur baru nih. Iya, betul. Iya, ada istilah baru lah ya. Betul. Iya. Dan ini kenapa MUA gitu ya? Atau mungkin masyarakat lebih kenal rias pengantin lah ya. Iya. Ini adanya IPPC itu di Cirebon gitu. Kenapa gitu? Di Cirebon. Karena apa? Mayoritas karena di Cirebon gitu kan ya? Ya maunya di sini ya, atau bagaimana gitu? Karena kalau dilihat di sini itu kan mayoritas juga di Cirebon. Kita juga di Cirebon. Cuman kayak Ciayu, Majakuning itu semuanya pusatnya ke Cirebon gitu kan gitu. Seperti itu. Gitu. Oke. Kalau Pak Arif, kalau di saat ini ya kan ada 80 tuh. Yang tadi baru 80. Iya, baru 80. Baru 80. Iya, 80. Nah, ini dari Indramayu, Majalengka, Kuningan sudah ada yang bergabung juga, Pak Arif? Oh, sudah banyak. banyak. Bapak. Sudah banyak. Sudah banget. Kebetulan ini teman-teman terhebat saya semua ini gitu. Nanti tidak menutup kemungkinan untuk gelombang kedua juga teman-teman di pelosok manapun yang ingin bergabung di IPPC dengan bersama maju sukses bersama. Apa itu bersama maju sukses bersama? Yaitu moto dari kita. Oh, moto. Ya, Slogan lah istilahnya. Slogan gitu. Jadi kita berkumpul untuk maju, kemudian setelah maju kita sukses bersama. Sukses gitu. bersama. Jadi, Gitu. memang kita lebih ke sosial gitu loh nantinya, Pak. Oh, kegiatan-kegiatannya. Oke, nanti akan saya tanyakan kegiatan-kegiatan ke depannya. Dan ini syaratnya apa ketika misalnya ada
MUA, make up artis atau rias pengantin lah ya, ingin bergabung nih, Pak Yeye, apa syaratnya? Itu tinggal bergabung aja. Atau ngisi formulir atau bagaimana? Enggak, sementara ini belum, kita dimintain kontaknya aja dulu, lalu kita masukin langsung ke grup. Ya. Ke grup ya. Kemudian ada keseriusan nanti ya. kalau misalnya ada keseriusan, nanti kan ada persyaratannya yang mudah banget kok, nggak begitu, Iya, nggak begitu menyusahkan. Iya. Pokoknya yang penting masuk aja dulu di Masuk grup aja dulu di grup, IPPC gitu iya, ya. gitu. Iya. Saat ini sementara ada 80 ya. 80. Ada 80. Dan ini nanti di dalamnya nih, Pak Arif, Pak Yeye, kegiatannya apakah misal kita ngobrol tentang make up yang lagi in itu apa atau bagaimana gitu, Pak Arif? Ya, sudah pasti sekali Bapak. Dengan adanya itu, makanya kita berbagi ilmu, kemudian nanti share ke depannya gitu Pak ya. Yang sedang tren saat ini itu sudah pasti akan dibahas. Karena memang tren wedding saat ini gitu Pak, dari Sabang sampai Merauke itu sama. Oh, saat ini nih? Sama. Saya telepon teman saya yang ada di Aceh, saya telepon yang ada di Papua, saya tanya, warna tren sedang apa? Jawabannya sama. Kemudian makeup yang lagi tren apa? Jawabannya sama. Jadi untuk tren wedding di Cirebon atau Indonesia gitu, dari Sabang sampai Merauke itu sama. Saat ini nih? Iya, dengan ciri apa Pak Yeye? Itu sama tadi kata Pak Arif. Cirinya apa bisa sama nih? Ya, bisa dijelaskan cirinya apakah ininya tinggi gitu kan? Banyak apa gitu? Tapi lebih ke look gitu loh, lebih ke look, look tampilan gitu. Jadi kayak pakai warna sekarang lagi digemarinya lilac gitu kan. Tampilannya gimana misalnya Pak Yaya? Tampilannya tuh kayak misalkan kayak bentuk alis yang serat kayak sekarang itu seluruh Indonesia sama kan istilahnya. Eyeshadow, pembauran, make up juga itu rata-rata sama gitu. Tampilan begitu ya. Betul. Jadi kayak gini ya, kayak kita tuh harus bisa itu, tren itu harus bisa gitu loh. Jadi itu yang bikin kunci pendobrak kita untuk sukses gitu loh. Jadi sekarang trennya sedang apa, kita harus punya. Harus gitu. ikutin. Nah itu dia yang mewadahi kita supaya kita semuanya sejalan gitu, tidak ketinggalan gitu. Gitu ya. Atau gini, biasanya yang tren tuh Pak Arif ataupun Pak Yaya ya, untuk menuju ke pelaminan itu jalan dulu gitu kan? Itu jalannya, itu juga salah satunya. Salah satunya itu. Iya. Sekarang kan trennya begitu, agama gemir begitu ya. Iya kan, jadi agak panjang dulu gitu ya jalan. Gitu. Oh jadi trennya begitu sekarang. Iya, sekarang begitu. Dan klien sekarang sudah pintar. Dan itu kelihatannya tadi Pak Arif nyebut mewah gitu kan? Iya betul. Dan sekarang klien itu pintar-pintar Pak. Pintar-pintar karena sekarang adanya media sosial kan Pak. Iya. Seperti Instagram dan apa. Jadi mereka sudah punya bayangan atau sudah punya mood board sendiri gitu. Ketika nanti wedding kelak maunya seperti apa gitu loh. Jadi akan menjadi pembahasan yang menarik ketika mereka datang ke para MUA atau kepada jasa-jasa vendor wedding gitu Pak. Gitu ya. Oke, dan ke Pak Yeye nih, Pak Yeye, ini bidang-bidangnya bidang apa saja gitu di IPPC itu? Kan ada humas nih ya, bendahara, ada bendahara, ada sekretaris juga, ada wakil ketua, gitu kan di sana tuh gitu. Dan itu nanti akan disusun organigramnya seperti apa, kayak gimana, terus nanti pembagiannya seperti apa gitu. Gitu. Atau nanti dibahas juga nih kira-kira harga, jangan saling menjatuhkan nih gitu. Bisa jadi. Iya kan, ya kan Pak Arif bisa jadi begitu kan. Ke sana sehingga akan menjadi tidak akan ada kesenjangan sosial nanti. Gitu. Jadi justru pemerataan dan maksudnya kita bisa punya bottom price gitu ya. Gitu ya. Standarisasikan lah ya gitu. Jadi tapi secara umum saat ini ya Pak Arif, Pak Yeye, dengan IPPC, Ikatan Perias Pengantin Cirebon atau MUA ya, ini saat ini di saat pandemi. Iya pandemi, kemudian saat ini PPKM ya. Ini bagaimana informasi dari 80 para MUA ini ya di atau IPPC ini di grup itu? Apa saat ini berbeda dengan sebelumnya atau bagaimana? Kalau sekarang rame lah gitu maksudnya tuh. Kalau sekarang kan ada media ya, banyak media istilahnya tuh dari
WA atau misalkan dari sosial media yang lain. Iya, ya, gitu kan. Jadi kita bisa saling ngasih informasi gitu kan. Gitu. Gimana-gimananya istilahnya tuh. Itulah salah satunya gitu kan. Meskipun ada pandemi juga kita tetap bisa berhubungan kan istilahnya. Oke, Pak Arif secara umum bagaimana informasi yang Pak Arif dapatkan dari teman-teman yang tergabung di IPPC ini, Pak Arif? Ya, mungkin secara umum juga yang saya rasakan saat ini ya Pak ya, karena sebetulnya sama aja. Saya juga selaku pelaku dari wedding business ya Pak ya. Dengan adanya pandemi ini justru saya tuh seneng banget gitu Pak. Kenapa Senang gitu, banget Pak? karena merubah role secara besar-besaran gitu ya. Seperti halnya memangkas tamu undangan, kemudian protokol Dibatasi kesehatan. gitu ya? Betul sekali. Saya suka sekali itu karena sebetulnya seyogyanya yang namanya perhelatan itu tidak perlu terlalu banyak undangan gitu, tapi lebih ke sakral. Gitu. sakral. Jadi kalau sekarang sebutnya intimate wedding. Sekarang tuh. Betul, sebutnya tuh intimate wedding. Jadi intimate wedding itu orang-orang lingkaran paling dekat, paling deep. Ya pokoknya intinya saja ya. Intimate ya, yang heart gitu loh, yang ada di hati gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan untuk yang tidak diundang itu tidak ada di hati gitu. Tapi maksudnya karena memang sekarang peraturannya sedang diberlakukan seperti itu Pak, bahkan jumlahnya juga semakin padat gitu kan. Untuk saat ini saya suka sekali itu karena akhirnya ada perubahan di acara wedding Indonesia. Gitu. Di saat pandemi dan juga PPKM ini. Iya. Iya. Saya sih harapnya sih akan tentunya, bukan saya harapkan ya, tentunya diharapkan untuk tetap menjaga prokes, Protokol kesehatan. betul sekali dan terus memantau ini gitu kan bahwa kita harus berhati-hati terus gitu loh. Jadi itu yang saya suka, kita jadi lebih berhati-hati gitu loh. Jadi nggak jor-joran dan nggak asal gitu. Gitu ya. Lebih saat ini lebih teliti, lebih hati-hati Ya, gitu tentunya ya. Oke, dan informasi yang didapatkan oleh Pak Yaya sendiri dari teman-teman yang lain di saat pandemi begini, mereka masih tetap merias, maksudnya kan ada job. Ya job lah gitu. Ya. Nah ini informasi yang didapatkan bagaimana? Tapi tahan dulu nih ya, Pak Yaya dan juga Pak Arif dan pemirsa. Selamat pagi Cirebon akan segera kembali usai komersial berikut ini. Ya, selamat pagi Cirebon, masih di hadapan Anda pemirsa, dan di segmen ini saya masih membuka Anda kembali. Silahkan Anda bisa di line telepon langsung, interaktif, atau bisa ke nomor WhatsApp dan juga nomor SMS. Ada 2 WhatsApp masuk, saya baca dulu nanti Pak Arif, saya bisa menjawab ya. Ini Pak Arif ya, selamat pagi Cirebon. Saya ingin menanyakan kalau tentang mempelai, ya mempelai laki-laki perempuan saat ini seperti apa trennya, katanya lagi innya nih. Kalau tampilan tadi sudah dijelaskan dengan menuju ke tempat pelaminan itu jalan dulu gitu ya, terus banyak kaca-kaca seakan-akan tuh ya, banyak lampu-lampu hias gitu Pak Arif, banyak katanya. Nah ini dari Kelangenan menanyakan demikian. Ini kalau untuk kedua mempelainya trennya apa? Terima kasih. Satu lagi nih ya, Pak Arif, Pak Yaya. Assalamualaikum, selamat pagi Cirebon. Nah, untuk mengetahui tren-tren untuk saat ini rias, ya, tata rias atau rias pengantin itu didapatkan dari mana? Ide-idenya katanya mohon dijelaskan Pak Arif dan juga Pak Yaya. Tren ini kita ngikutin model dari mana, katanya begitu ya. Pak Yaya dulu. Boleh. Iya, silakan nanti ke Pak Arif, silakan. Kalau misalkan untuk mempelai itu untuk menuju ke pelaminan kan istilahnya tuh. Itu kalau untuk saat ini banyak cara juga. Macam-macam. Ada yang kalau dulu kan pakai lengser nih, tapi lengser sekarang juga tetap masih ada. Cuman maksudnya tuh kalau sekarang untuk modern ini biasanya tuh disambut ide baru. Ya, ide baru itu. Ada yang pakai musik biola, kita ngikutin saksofon. itu kan istilahnya ngikutin menuju itu dengan diiringi saksofon juga ada gitu kan. Itu macam-macam gitu. Itu saat ini. Oh, trennya begitu ya. Trennya begitu. Iya, ya kalau dari sisi busananya bagaimana?
Kalau sisi busana itu juga sama ngikutin tren juga, gitu ya. Gitu ya. Pak Arif, bisa dilengkapi apa yang tadi sama Pak Yaya tadi? Tren. Kalau tren itu musiman, Pak. Oh. Ya, musiman. Dan durasinya tuh 1 tahun biasanya, kemudian lewat sedikit aja. Seperti tahun ini berarti kita sudah mau menghabiskan tren di 2021. 2021, oke. Ya. Kemudian kita akan menjelang di tren 2022. Beda lagi? Beda. Beda lagi. Yang saya alami per tahun itu beda. Per tahun itu ada penambahan dan ada pengurangan. Jadi pengurangan dalam arti sudah mulai sepi, kemudian berubah atau menuju ke yang baru. Baik, tren untuk yang wedding sendiri itu yang saya amati gitu ya Pak, ada 3, yaitu ada traditional wedding. Traditional wedding, oke. Kemudian ada flawless wedding. Flawless wedding. Intimate wedding itu masuk ke flawless. Kemudian yang ketiganya yaitu Muslim. Ya. Jadi 3 itu kita klasifikasikan supaya para klien itu tidak bingung atau para calon pengantin itu tidak bingung, sehingga kita ada di posisi yang mana. Jadi jangan ada Muslim bride kemudian maunya di tradisional. Nah itu akan ada cara gitu untuk mengkawinkan itu gitu loh ya. Jadi kita yang tips untuk yang mau melangsungkan pernikahan atau membuat acara gitu ya, kita harus tahu dulu kita mau ada di segmen yang mana atau ada di kategori yang mana. Ketika kita sudah tahu, maka tentunya semua connecting yang berhubungan dengan itu akan mengikuti nantinya gitu. Karena kalau terus tren dan tidak cocok sama kita dan tema yang akan kita tampilkan ya buat apa ya, itulah maksudnya gitu. Untuk baju sendiri ya mengikuti, jadi kalau umpamanya tradisional ya tentunya tradisional. Kemudian kalau flawless itu lebih ke modern, aku bilang ya modern, jadi simply gitu bentuknya. Kemudian sekarang tuh Mas ada pengantin yang tidak pakai sepatu ini pantofel atau itu, tapi pakai sepatu kets gitu loh. Sekarang jadi, tuh. Iya, jadi Nah, kemudian pakai kacamata hitam, pakai kacamata hitam. Ada juga yang begitu. Ada juga gitu. Pokoknya sekarang tuh lebih ke suka-suka gitu. Tapi suka-sukanya yang saya amati ada 3 kategori itu. Itu keinginan misalnya saya pakai sepatu ket aja dah gitu ya, tidak pakai pantofel terus pakai kacamata hitam. Itu keinginan dari klien, Ya. Tapi aku sih selalu kasih tips. Apakah memang ini jiwa kamu di sini gitu, why not gitu loh. Jadi memang biasanya kita tampilkan itu di akhir gitu loh. Jadi kayak memunculkan signature dari si calon mereka, gitu, si couple itu gitu loh. Baik, kembali saya ke Pak Yaya nih. Pak Yaya, ini kan baru ya, IPPC ini kan baru ya, Pak Yaya. Kemudian apakah setiap saat ini misalnya ada MUA ya, para MUA ini misalnya dari hari ini ada yang ingin masuk kemudian bergabung di grup, atau memang di bulan-bulan tertentu IPPC ini menerima anggota baru, Pak ya? Iya, untuk saat ini kita tampung dulu. Kita tampung dulu. Nah nanti kita kumpulkan kembali, kita undang kembali gitu kan istilahnya. Untuk kelas selanjutnya itu bisa bergabung gitu. Gitu ya. Oke. Dan setiap harinya ada aja yang setiap harinya ada. Setiap harinya ada yang bertanya, masih bisa masuk nggak? Masih bisa masuk nggak? Bisa. Oke. Dan itu ya sebagai wadah silaturahmi juga gitu Pak Yaya. Ya, itu tujuannya sih sebenarnya gitu kan. Kita bisa bersatu sama yang lain gitu kan. Oke. Pak Arif tadi yang ditampilkan apa gitu Pak Arif tadi? Itu pengukuhan, Pak. Oh, pengukuhan. Itu tadi pengukuhan. Belum ke acara show ya. Kita ada kegiatan show kemarin. Di situ kita menampilkan 30 adat. Oh, 30 adat. Di bawah naungan saya sendiri gitu. Standarisasi saya. Standarisasi saya dengan supaya apa? Kalau kita punya high standar gitu ya. Tentunya mereka memang susah. Memang high standard itu memang susah. Tapi kalau kita goals itu hasilnya luar biasa. Gitu ya. Kan? Oke, secara umum gitu Pak Arif ya, untuk pengantin nih terutama ya. Secara umum saat ini yang tadi disebutkan Pak Arif, apa memakai ket atau pantofel sepatunya, atau memang suka-suka gitu? Ya, tadi saya sudah bilang, jadi pengantin saat ini tuh suka-suka. Banyaknya gitu? Banyaknya seperti itu. Kalau dipresentasikan ya 20%
sampai 30% yang suka-suka gitu loh. Tapi memang itu saya taruh di terakhir, di acara terakhir. Jadi kayak ada di part khusus. Jadi di part pertama itu saya buat formal tetap karena memang sakral itu tidak Ya, bisa sakral ditawar itu ya, gitu. sakral itu ya. Kemudian sakral, kemudian flow ke acara resepsi, kemudian baru ke acara gilanya gitu loh. Nah, ke acara gila ini yang kayaknya Apa itu menunjukkan acara gila itu? ya itu tadi kayak yang dijeburin ke ini gitu loh. Jadi suasana happy lah, suasana apa Di ya ujung yang acara menunjukkan biasanya. riang gembira gitu kan. Kemudian yang menunjukkan signatur dia bahwa gue itu sebenarnya orangnya gini nih gitu, ngocol abis, gokil kayak gitu. Begitu. Jadi walaupun kita pakaiannya tradisional itu gaya-gaya mereka tuh udah pakai serta hitam, kemudian gayanya gaya ngepang kayak gitu. Oh, Nah, iya, iya, gitulah iya, kayak iya, gitu. Oke. Kemudian lari-lari pakai baju Ada itu. juga begitu. Luar biasa Ada. deh pengantin zaman sekarang itu luar biasa. Macam-macam kalau sekarang tuh. Ya, tapi tetap ya, Pak Arif, Pak Yeye, pokoknya sakralitas tadi ya, Iya. Ya. tetap itu harus itu ya. Itu di depan saya akan terus pakemkan itu gitu loh. Iya, Akan terus pakem saya, itu ya. saya pakai itu, kemudian flowy ke bawah dan akhirnya ke gila boleh lah gitu. Seperti itu. Tapi tetap ya tradisi sungkem misalnya awal tuh ya. Itu awal Iya, ya, tetap ada iya, upacara tetap, adat ya, begitu tetap gitu ya. ada gitu ya. Jadi dapat semua gitu, Mbak. Jadi sakralnya dapat, kemudian flow-nya dapat. Nah, sekarang kan juga ada salaman nggak mesti salaman tempel. Jadi salamnya pakai salam namaste Oh, gitu. atau mingle. Jadi pengantin yang turun ke bawah dan menghampiri, ya itu yang disebut intimate gitu loh. Jadi bukan Kalau dulu kan konvensional, kitanya yang naik ke itu, ya, itu pelaminan Iya, gitu kalau ya. sekarang pengantin bisa turun Ya. ke bawah untuk salaman Ya, gitu. gitu. Ya itu Baik. semua karena tema dan budgeting. Oh iya iya siapin aja gitu ya. Oke, dan usai jeda iklan nanti akan saya tanyakan berkaitan dengan kegiatan ke depan nih ya, IPPC yang baru berdiri ini nih. Apa kegiatan dalam waktu dekat? Tapi tahan dulu nih ya, Siap. Pak Yaya dan juga Pak Arif dan pemirsa. Selamat pagi, Cirebon akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, terima kasih Anda masih di Selamat Pagi Cirebon pemirsa. Segmen terakhir saya masih membuka Anda. Silakan Anda bisa kembali di line telepon 0231482138 atau pemirsa bisa untuk memberikan pendapat Anda, pertanyaan Anda. Ini bisa ke nomor yang ada di layar kaca RCTV. Pak Arif, ini ada satu lagi ya yang masuk, Pak Yeye juga. Ini berkaitan dengan ngomentari apa yang tadi disampaikan tentang pakem tadi ya. Salut untuk perias pengantin sekarang, tetap tidak melupakan pakem, kemudian juga make up ya yang lebih ditonjolkan gitu ya. Nah, saya ingin nanya ke narasumber, bagaimana dengan ciri kita orang Cirebon dengan Cirebonan itu, katanya Pak Arif dan Pak Yeye. Apakah juga itu masih ada klien yang meminta atau bagaimana? Terima kasih. Pak Yeye dulu, nanti dilengkapi Pak Arif. Silakan. Cirebonan, silakan. Masih gitu. Ya, untuk Cirebonan tentunya kan itu Permintaan klien juga? ada yang permintaan klien. Iya, gitu. Itu kebanyakan tuh kalau misalkan untuk make up, rias pengantin itu tentunya untuk diminta sama klien langsung gitu ya. Tapi biasanya Pak Yeye, Pak Arif hanya melihat ini seperti ini nih gitu paling ya, seperti pilihnya yang mana, paling begitu opsi-opsinya gitu. Jadi kan ada modifikasi, ada klasik. Mau klasik banget, apa mau modifikasi atau mau seperti apa gitu kan. Tapi tentunya tidak melupakan yang aslinya gitu, pakemnya gitu. Pakemnya itu ya. Pak Arif, bisa dilengkapi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Yeye? Ya. Kalau saya memang basically-nya itu dari desainer. Desain, iya. Dan kemanapun saya pergi, saya selalu membawa budaya saya gitu loh. Itu yang paling gampang, rumus yang paling gampang gitu loh. Ketika kita sudah mencintai budaya, kita akan bisa memahami secara gamblang dan secara dalam gitu, sehingga akan memudahkan untuk memunculkan kecantikan alami dari ya kan Kecirebonan itu sendiri. Alhamdulillahnya memang saya tuh turunan dari ibu saya sendiri dulu seorang perias, Pak. Dan yang menggali pengantin Cirebonan. Jadi dari kecil saya tuh udah dicekokin. Jadi ini tuh DNA perias. Betul, DNA-nya tuh sudah Saya udah mendarah daging. Iya, Dan saya sekolahnya di fashion designer gitu loh. Sehingga
bagaimana caranya supaya pengantin Cirebonan itu yang sudah digali sama ibu saya dan teman-teman ibu tentunya saya ya. semua tim waktu itu bisa lebih berkembang lagi dan alhamdulillahnya sangat berkembang sampai saat ini gitu. Cirebonan ya. Ya, saya buatkan YouTube, saya buatkan pembaharuan, saya terus percantik Luar biasa ini tampilan itu sehingga akhirnya bisa diterima dan yang saya tampilkan terakhir waktu anak bupati kemarin. Itu juga menggunakan pakaian Cirebonan. Oke, dan walaupun kedua make up artis ini ya, Mua kemudian juga ini pemirsa ikatan perias pengantin Cirebon ini tetap mereka boleh kemana-mana gitu ya, merias tapi tetap pengantin Cirebonan tidak dicampakkan begitu saja gitu ya. Tadi disebutkan oleh Pak Harip kan. Kalau saya iya enggak. Iya. Saya akan terus membawa itu. Iya. Oke, karena tadi itu akar budaya kita gitu ya. Betul. Tadi kata Pak Harip itu. Kalau ini tadi pertanyaan saya, kegiatan IPPC ini dalam waktu dekat apa gitu? Kan Pak Arif tadi menyebutkan berulang kali ada kegiatan-kegiatan sosial gitu. Ya betul, itu pasti ada dan itu sudah direncanakan seperti bantuan sosial. Ya untuk yang istilahnya yang kurang mampu atau misalkan untuk yang lainnya entah panti jompo entah untuk itu pasti ada gitu. Gitu ya. Ya, udah disusun, udah direncanakan juga. Iya, Pak Arif gitu. Ini dalam waktu dekat gitu atau bagaimana Pak Arif? Iya dong, dalam waktu dekat. Itu maksudnya kegiatan Bakti sosial lah ya? Iya, Bakti sosial. bakti sosial untuk di luar lingkaran dari luar anggota lingkaran, ya kan iya, gitu. anggota. Jadi bentuk kepada masyarakatnya gitu. Maksudnya bahwa ini memang kita bukan organisasi yang cuman hore-hore aja gitu. Iya, Tapi yang kita bukan organisasi yang hanya basic- ngumpul Iya, Ya, betul. gitu. Kemudian di dalam sosialnya sendiri, di dalam anggotanya nanti ke depannya itu saya akan membuat perencanaan-perencanaan yaitu sekolah-sekolah atau istilahnya upgrade skill gitu loh, yang dibagikan secara cuma-cuma antara anggota. Antara gitu. anggota. Jadi papernya gini, saya punya teknik terbaru nih gitu dalam merias gitu. Iya, Kita iya. share di dalam perkumpulan nanti di pertemuan gitu lah. Seperti itu. Saling membantu lah istilahnya, Oke, saling oke, oke. sharing gitu. Nah, kalau sharing ngobrol itu sebulan sekali atau sebulan 2 kali ini Pak Arif? Untuk saat Makanya ini dengan sebulan teman-teman sekali yang dulu. lain. Oh, sebulan sekali dulu karena kan kegiatan MUA kalau umpamanya lagi laris-larise. Oh iya. Langka waktu ya Pak. Sedina Susah 3 kali 2 ketemunya. kali ya. Pak Arif ya. Susah Pak Arif, ketemunya itu. Sehari sampai 2 kali 3 kali ya. Bukan hanya di satu tempat gitu. Betul, Iya, betul, pindah-pindah gitu. Tapi ya diusahakan untuk 1 bulan sekali kita akan bertemu dan saling sharing session. Ya yang jelas Pak Yeye bukan hanya ngumpul ya, Betul, Pak Arif, bukan, tapi bukan, juga betul. kita bahas update-nya, bagaimana perkembangannya, Ya, begitu. Betul. Kita cek juga istilahnya tuh. Gitu ya. Tapi untuk sementara saat ini anggota masih banyak dari Cirebonnya saja, kota dan kabupaten. Banyak juga kota Cirebon ya paling banyak. Sebagian yang lebih Majalengka, Indramayu, sama Kuningan. Kuningan Ya. gitu. Tapi Itu semua muat-muat top semua itu. iya, tapi dari yang tadi disebutkan masih banyak, masih beberapa lagi yang belum pada masuk ya. Iya, maksudnya belum mengirimkan nomornya terus bergabung di grup ya. Ya. Terhenti di registration yang kedua. Nanti kapan Sabar, ya? sabar. Registrasi yang kedua kapan Pak? Ya segera, ayo. Ini segera. Jadi istilah itu diumumkan. Bisa langsung. Bagi yang mau istilah itu kayak MUA, yang mau ikut gabung lagi sama IPPC, Ciayu Majakuning, boleh gabung di saya langsung ke 0819 311 320. Diulangi, jangan cepat-cepat. Mungkin ada yang mencatat nih Pak Arif di rumah kan? Iya. Ya boleh. Bagi yang mau gabung lagi sama kita di IPPC, boleh masuk ke WA saya di 0819 311 32066 atau cek IG atau DM langsung ke IPPC_Cirebon. Itu ya. Betul. Oke, Pak Arif, itu kan tentu Pak Arif sebagai ketua IPPC ini kan ada skala prioritas ya tentang kegiatan sosial ini ya. Yang tadi disebutkan ada pelatihan itu luar biasa gitu Pak Arif ya. Luar biasa. Kemudian
bakti sosial gitu ya. Ini rencananya dalam waktu dekat di mana bakti sosialnya Pak Arif? Bakti Atau sosialnya nanti diobrolkan lagi? masih kita Itu banyak di- sekali di titik Kodok ya. ya? Masih banyak sekali titik. Jadi yang namanya 80 orang itu Bapak, 80 ide. Oh iya pasti Iya. itu. Kita saring sehingga 80 itu pemikiran ya, mengerucut berarti. kan begitu. Rame banget kalau kita udah ketemu itu. Oh, iya, Karena pasti ya. idenya bersautan ya gitu, bersautan dan tentunya ya mengerucut untuk yang terbaik, Bang. Dan nanti tentunya nanti kita akan dimusyawarahkan lagi ya. Pasti, Pak pasti Pak itu, Yai, ya. Apa yang nanti akan didahulukan nih, misalnya iya. di daerah mana gitu Iya, dulu betul, gitu ya. gitu, iya. Kita akan lakukan bakti Survei sosial. dulu istilahnya, ya, survei untuk melakukan dulu itu. gitu ya. Nanti ada iuran juga gitu Pak Yai, untuk teman-teman ini, para mua ini, Iya. Ada. Itu kayak Iuran bulanan ada. atau bikin arisan aja gitu. Justru kita tuh menghindari arisan. Menghindari arisan. Iya, Arisan. menghindari itu. Karena datangnya uang di mua tuh beda-beda. Situ dapat duit, gue lagi belum dapat nih gitu. Iya, Jadi iya, iya. kayaknya mungkin arisan kita hindari gitu loh. Lebih ke pertemuan aja sih. Lebih ke Pertemuan ya. gitu ya, terus paling ya nanti pertemuan sekaligus misalnya ayo dong iuran gitu ya, agar kita punya kas, mungkin begitu Pak ya. Iya. Iya itu, Iya betul, ya, itu pasti. iya, yang penting kita punya kas, misalnya agar kegiatan-kegiatan Iya, juga bisa berbagi. bisa berbagi gitu ya. Tapi dari saat ini nih para mua secara umum informasinya di akhir tahun 2021 ini masih banyak job atau bagaimana Pak? Sudah banyak. 21 tentu saja banyak ya. Sudah mulai banyak. Sudah mulai ya. banyak. Sudah mulai Apalagi berdatangan, nanti ya. jelang bulan suci Ramadan atau pasca Iya, iya. Lebaran ya. Ya, itu sudah pasti. Iya, yang tadi disebutkan oleh Pak Arif, bahkan ada yang kalau rame, ada yang misalnya kayak Pak Arif nih, satu hari ini bisa 3 tempat itu kan luar biasa. Atau bahkan lebih nih Pak Arif ini. Enggak, tangannya 2 kok. Tapi kan menyiapkan asisten-asisten tentunya ya, Iya. Pak Arif ya. Oke, Pak Arif ini pertanyaan saya berikutnya ke Pak Arif nih berkaitan dengan tadi ya IPPC ini program tadi sudah disebutkan, kemudian juga update tentang bagaimana sih penampilan dan yang lain gitu ya. Jadi ini Pak Arif agar ini tujuannya apa? Membahas update apa? Tujuannya agar tidak ketinggalan atau bagaimana Pak Arif? Betul, tadi kan sudah disebutkan Pak, bahwa kita bersama maju, sukses bersama. Sukses bersama. Gitu. Jadi Moto ya? Moto, Itu sesuai motonya. dengan moto itu. Jadi balik lagi kalau punya kita kepentok ngapain kita nih ada di sini atau kita sedang berbuat apa, kita kembali ke moto kita yaitu bersama maju, sukses bersama. Itu ya, dan Pak Yeye, kemudian Pak Arif yang sekali ini usai sudah kebersamaan Wah, di saya Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Nanti kita bisa dilanjut ya Pak ya. Pak Arif di lain waktu, lain kesempatan tentu Siap, dengan siap. tema yang berbeda tentunya ya. Sebelum saya tutup silakan Pak Yeye, pesan apa untuk pemirsa di rumah tadi? Silakan, nggak apa-apa, diulang lagi. Ya. Untuk semua Cirebon bisa menghubungi saya untuk bergabung di 0819 311 320 66 atau DM langsung ke IG-nya IPPC_Cirebon. Boleh DM langsung. Oke, itu. Pak Arif, Terima kasih. pesannya apa untuk pemirsa di rumah nih? Terutama untuk para mua nih. Silakan. Untuk para mua, berani. Berani itu cuma 6 konsonan huruf, tapi mengandung arti banyak. Silakan mengartikan sendiri arti berani. Berani maju, berani beda, membuka diri. berani mengambil kesempatan, dan berani yang lain. Oke, oke. Terima kasih nih Pak Arif. Ya, terima kasih. Kemudian juga Pak Jai sudah menyempatkan hadir di Selamat Pagi Sama-sama. Cirebon. Saya juga aturkan terima kasih untuk pemirsa yang sudah mengirimkan WhatsApp tadi, menanyakan ya, merespon tadi. Dan pemirsa, demikian Selamat Pagi Cirebon edisi pagi ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Akhirnya saya, Afif Rifai dan kerabat kerja di pagi hari ini harus pamit undur diri. Sampai jumpa lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.